5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi video untuk cara mengerjakan soal post-test modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Pada post-test kali ini ada 3 paket soal yang harus kita selesaikan, yaitu ada, kalau di sini yaitu ada PSE 3, PSE 2, dan PSE 1. Namun untuk mempermudah nanti Bapak Ibu dalam memahami soal, akan saya kerjakan mulai dari PSE 1 terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja dari PSE 1, kita klik. Kemudian sama seperti post-test yang pertama dulu di modul 1, cara mengerjakan post-testnya, yang pertama hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Wajib jawab semua soal, tiap jawaban punya bobot tersendiri. Soal dapat dikerjakan secara acak, setelah selesai klik kumpulkan. Mari kita mulai post-testnya. Soal yang pertama, Anda ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti lomba menulis artikel ilmiah. Dan Anda pun mendaftar di kegiatan tersebut. Dikarenakan banyaknya kegiatan administrasi sekolah yang harus diselesaikan, Anda harus menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak memenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba itu, apa yang akan Anda lakukan? Mari kita analisis setiap butir pilihannya. Yang pertama, akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Memang kita selalu dihadapkan dengan beberapa kegiatan yang kadang itu bebarengan, maka kita harus mencatatnya supaya tidak lupa. Kemudian mengakui hal tersebut dikarenakan kekurang mampuan dalam mengatur waktu. Berusaha mencermati kelemahan artikel saya meskipun tidak menemukannya. Menyadari bahwa seharusnya saya menolak permintaan kepala sekolah dari awal. Ini kurang tepat ini. Menganggap panitia kurang memiliki keadilan. Ini juga kurang. Saya rasa yang paling tepat adalah ini. Akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. Selanjutnya, Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias, peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut, namun Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa tindakan yang Anda lakukan? Nah, ini adalah proses belajar. Maka kalau belum sesuai atau belum sempurna itu tidak apa-apa. Yang pertama, berusaha untuk menghargai hasil pemikiran peserta didik meskipun merasa kurang puas. Melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Nah, ini bagus, ini ada evaluasi bersama, bukan hanya sepihak dari gurunya saja, tetapi melibatkan dari peserta didik. Menyadari bahwa ide peserta didik harus dihargai meskipun masih kurang. Tetap menggunakan tata ruang dari peserta didik untuk menghargai mereka. Langsung mengganti tata ruang kelas dengan ide yang lebih baik dari usulan peserta didik. Yang paling tepat sepertinya yang ini, melakukan evaluasi bersama peserta didik. Selanjutnya, sebelum berangkat ke sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan sebagai guru kelas? Nah, ini juga mungkin sering kita alami ya. Yang pertama, mengosongkan jam pelajaran daripada tidak dapat mengendalikan emosi marah di kelas. Ya, kurang pas ini. Menyadari bahwa saya harus mengendalikan emosi dengan baik. Oke. Berusaha untuk tetap tersenyum meskipun sulit untuk dilakukan. Ini terpaksa. Tetap menyapa nama setiap peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Atau melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Nah, sepertinya yang paling cocok ini.
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja, Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? A. Menyadari bahwa data tersebut perlu diinterpretasi. B. Menganalisa data hasil survei tersebut. Oke. C. Mengumpulkan data mentah kepada kepala sekolah. D. Berupaya melakukan evaluasi semampunya. E. Atau mengajak guru lain mendiskusikan hasil survei. Nah, ini lebih bagus daripada hanya menganalisis data hasil survei ini sendiri atau berupaya melakukan evaluasi semampunya. Ini kalau kolaborasi dengan teman sejawat tentunya hasilnya pun akan lebih bagus. Lanjut, Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata tetap terlambat. Di satu sisi ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Nah, ini langsung menemukan jawaban yang bagus ini. Tidak gengsi untuk meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Jadi tidak memutuskan sendiri. Langsung saja kita jawab. Kemudian kita cek ulang. Dibaca-baca mungkin ada sesuatu yang mau diubah. Kalau memang sudah yakin, silahkan dikumpulkan. Nah, ini hasil post-testnya adalah 25 per 25 poin, berarti sempurna. Nah, ini nanti bisa dibuat untuk belajar, karena di sini ada jawaban plus bobot nilainya dari 1 sampai dengan 5. Nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian kalau sudah, kita keluar dan kita akan melanjutkan ke post-test yang kedua. Di post-test yang kedua ini soalnya sama 5. Mari kita langsung klik saja. Petunjuk soalnya sama seperti tadi. Kita langsung mulai post-test saja. Anda membeli makan siang di kantin namun melihat antrean panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan, namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Yang pertama, merasa tidak nyaman ketika harus mendahului antrean tersebut. Tentu saja mengantre untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Ya, ini memang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Segera membayar dan berterima kasih kepada kasir karena memberi izin. Tetap mengantre sambil meminta untuk mempercepat pelayanan atau tidak akan mendahului antrean bila tidak dalam kondisi mendesak. Yang paling cocok tentunya adalah ini, mengantre untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Lanjut. Di pertemuan hari ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah mengulang materi sebelumnya dan meminta peserta didik memberi jawaban tertulis? Memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual, atau meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Nah, ini bagus ini. Atau berupaya untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas selain menulis dan menghafal. Aktivitasnya tadi adalah diskusi. Membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contohnya di tiap kelompok. Jadi sila pertama contohnya apa, sila kedua apa, dan seterusnya. Malah ini jauh lebih bagus ini. Kita kunci. Selanjutnya,
Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik, dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. Oh, jangan. Meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. Ini bisa saja nanti langsung tersinggung ini. Memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non panitia. Oke. Berusaha untuk menggali informasi dari peserta didik atau berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. Nah, ini bagus ini. Memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non panitia. Selanjutnya, salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun, ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Hanya menjenguk peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk temannya. Hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk temannya. Oh, kurang tepat ini. Meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak. Berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk juga. Berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati atau mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Ini hampir sama dengan ini, tapi lebih berbobot ini. Kita kunci yang ini saja. Memastikan bahwa peserta didik itu aman untuk dikunjungi. Lanjut. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi itu, apa yang Anda lakukan? Menyatakan penolakan secara tegas karena hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. Mencoba menolak dengan menyampaikan yang halus dan sopan. Oke. Memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus dijaga ini hampir sama dengan yang A. Melakukan permintaan tersebut namun tidak di semua mata pelajaran. Kurang tepat ini. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu siswa tanpa melakukan pelanggaran etika. Yuk bersama-sama yuk mendampingi Sinta untuk belajar. Nah, ini paling tepat. Kita kunci, kemudian bisa dicek ulang lagi. Kalau sudah yakin kita kumpulkan. Dan alhamdulillah nilainya juga 25. Ini kemudian bisa kita baca-baca untuk setiap opsi-opsi jawabannya. Kalau sudah, kita keluar untuk lanjut ke post test yang ketiga. Baik, kita akan mulai untuk post test yang ketiga. Kita klik saja. Kemudian mulai post test, kita baca satu persatu soalnya, kemudian kita pahami. Suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikannya di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Tetap tenang dan tidak tersulut emosi sesaat. Benar. Mencoba menahan diri hingga tidak ada peserta didik. Tersenyum saja meski merasa sakit hati. Mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini bagus ini. Menegurnya di depan peserta didik. Ini dendam ini ya. Ini yang lebih bagus. Lanjut. Di kelas Anda ada sekelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberanian
dalam menyampaikan pendapat. Namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang berani bertanya atau langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif. Yang terakhir, meminta teman-teman untuk memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Oke, ini lanjut. Jadi jawabannya adalah meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Selanjutnya, Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetisinya akan sangat tinggi, namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? Mengidentifikasi penyebab kekalahan. Oke, ini menekankan pada pengalaman yang diperoleh. Kalah menang biasa, yang penting pengalamannya. Tetap menyemangati mereka. Memahami kekecewaan mereka atau merasa bahwa upaya yang dilakukan sia-sia. Yo, jangan dong ini. Ini saja, mengidentifikasi penyebab kekalahan. Lanjut. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? Meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lain yang lebih baik. Ya, jangan. Menanyakan pendapat rekan guru lain, mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Nah, ini jauh lebih bagus. Berpikir tentang melakukan evaluasi dari kerjasama itu selama ini. Nah, ini solusinya. Mencoba memberikan survei kepada peserta didik yang pergi ke UKS. Ini saja. Mengajak diskusi pihak puskesmas. Lanjut. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas dan tindakan yang Anda lakukan? Memberikan apresiasi pada peserta didik yang berani bertanya. Loh, ini kok sama seperti tadi ya? Meminta teman-teman memberi semangat kepada pihak yang sudah lebih berani. Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. Ini sama tadi nih. Kalau yang tadi itu jawabannya memberi semangat. Oke, kita kunci yang ini saja. Kemudian cek ulangi jawaban. Kemudian kalau sudah yakin bisa kita kumpulkan. Nah, ternyata benar. Hasilnya 25 per 25 poin kita bisa keluar. Nah, sudah selesai untuk post test pada modul 2 kali ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan jurnal pembelajaran, tapi di lain waktu saja. Demikian Bapak Ibu, video yang saya bagikan hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga lulus PPG tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.